Salam lestari, salam kenal dari Akarimba Outdoor menyapa para pendaki di seluruh penjuru Nusantara. Salam Akarimba. Sekarang Indonesia lagi bersedih. Indonesia berduka. Ya. Karena pandemi wabah corona yang bukan cuma di Indonesia aja, tapi udah global di seluruh dunia. Hampir seluruh dunia ada wabah corona. Dan ini membuat beberapa jalur pendakian di Indonesia itu ditutup untuk sementara waktu sampai keadaan Indonesia pulih. Untuk mengisi kekosongan, jadi kita buat ini di rumah. Karena kalau kita mementingkan ego kita sendiri, kita jalan-jalan keluar, itu sangat membahayakan. Karena virus ini, jika yang terkena masih muda, yang masih muda itu biasanya imunnya lebih kuat dari orang tua atau dari adik-adik kita yang kecil, yang umur 1 tahun. Walaupun imun kita kuat, tapi kita nggak tahu kita sudah terkena virusnya atau belum. Mudah-mudahan sih belum. Dan hal yang terburuknya, jika kita sudah terkena dan kita tidak tahu, tidak ada gejala di diri kita gitu, kita pergi ke tempat wisata atau ke gunung, kita berpartisipasi menyebarkan virus corona. Jadi untuk teman-teman sekalian, penggiat alam atau traveler, kami mohon untuk berdiam diri di rumah, untuk bantu Indonesia sembuh dari wabah ini. Semoga wabah ini cepat hilang dari Indonesia, vaksinnya cepat ditemui, Amin. dan semua yang terjangkit bisa sembuh, semua yang belum terjangkit imunnya akan dikuatkan. Untuk itu, selama penutupan jalur pendakian ini, kita dari Akarimba Outdoor akan ngasih beberapa tips yang bisa kalian lakukan selama work from home, study from home, self-isolating, selama kalian berdiam di rumah supaya kalian nggak bosen. Nah ini deh untuk menghilangkan kebosanan nih. Ya. Bagi kita kan penggiat alam bebas nih. Contohnya lu ke destinasi wisata, terus gua kan ke gunung gitu ya. Ya kayak gini karena kita emang buat YouTube, jadi kita masih bisa nih bikin konten di rumah. Salah satunya adalah ini, binokular. Nanti kita bakal buat konten nih. Ini gunanya apa, terus fungsinya apa. Terus ada juga GPS tracking. Ini gunanya untuk memetakan jalur pendakian kita, jalur yang telah kita lewati. Jadi kalau ada apa-apa di sana atau amit-amit tersesat, kita bisa lewat ini panduannya, karena jalur trekkingnya terekam di sini semua. Dan jika teman-teman masih belum punya produk GPS ini, bisa juga nih pakai cara manual. Kalau kita naik kan kita arah utara. Nah kalau teman-teman belum punya GPS tracking ini, teman-teman bisa gunain cara manual. Ini pakai kompas manual. Biasanya kan kita naik pendakian itu jalurnya itu naik ke atas jalur arah utara. Kalau turun kita bisa bidik arah sebaliknya, arah selatan. Nah untuk teman-teman nih yang di gunung bingung nentuin arah kiblat kemana sih kan gitu. Ini bisa dibidik pakai ini. Kita bidik kurang lebih derajatnya itu 200, sekitar 294. 294 ya? Arah kiblat. Nah itu sangat membantu untuk kita. Kalau kita tersesat gitu pakai kompas gimana? Yang mesti kita lihat tuh arah mana sih atau berapa derajat? Kan di handphone juga ada kompas tuh. Kita juga bisa pakai kan kompas yang ada di handphone. Nah biasanya sih ya itu yang tadi gue bilang kan, kalau naik itu arah utara kan, kita tentuin aja arah selatannya. Oh arah sebaliknya? Iya. Langsung. Tapi tetap kita cari jalur yang paling baik lah gitu. Jangan sampai kita amit-amit tersesat terus kita terpaksa harus membuka jalur, amit-amit
itu jangan sampai ke jurang gitu. Jadi misalkan ada jurang kita bisa belokin dikit kemana, bisa muter dulu baru cari jalur turun lagi. Nah, kalau misalkan kita nggak bawa headlamp, kondisi kita mau turun malam, kan jarak pandang kita juga terbatas ya. Terus kompasnya itu atau GPS tracking yang mesti kita ikutin tuh ke arah mana sih? Biasanya sih kalau kita jalur naik itu arah utara. Tinggal kita putar aja arah selatan, kita cari kan, kita bidik. Nah, usahain itu kalau memang harus buka jalur, usahain jika ada jurang itu jangan diteruskan dan pastinya harus hati-hati. Kan jarak pandang kita terbatas kalau misalkan turun malam dan kondisi kita lupa bawa headlamp atau headlamp kita baterainya habis terus nggak bawa cadangan baterai. Sebenarnya sih kalau headlamp itu penting ya, itu harus kita bawa karena apa, kita nggak tahu dari atas itu kita turun nyampe malam atau enggak kan, apalagi saat tersesat kan gitu, nggak ada headlamp kan, nggak ada cahaya kan, mau ngeliat kompas juga walaupun kita udah nemu arah titiknya kita nggak bisa turun. Mendingan di situ stay dulu di situ sampai nunggu matahari terbit baru lanjut jalan lagi. Berarti kita mesti terpaksa ngecamp dong kalau misalkan kita tersesat dan kondisi nggak bawa headlamp, kondisinya malam kayak gitu? Ya harus ngecamp karena itu menghindari ya resiko-resiko yang tak terduga. Kalau untuk binokular ini fungsinya apa sih untuk kita kalau misalkan kita naik gunung? Apa untuk lihat pemandangan aja atau bisa untuk kita lihat jalur pendakiannya kita? Binokular sebenarnya sih ini untuk melihat pemandangan ya. Tapi bisa juga nih, misalkan dari atas nih kita mau turun, kita lupa nih, kadang kan dari atas itu kita ketemu jalur bercabang atau jalur yang minim pelang pemberitahuan kan gitu, kita bisa gunain nih. Tapi kita bidik dari atas, kita bidik itu kita lihat jalur turun kita, bisa ngebantu juga sih ini. Jadi gini Ran, untuk kita nih penggiat alam bebas sebenarnya tuh yang terpentingnya itu nih ini GPS tracking. Kalau kita misalkan naik gunung yang masih sepi lah, baru dibuka atau kita buka jalur sendiri gitu, tapi didampingin sama orang yang udah profesional ya. Ini penting karena kita bisa tracking nih jalur kita naik dan memandu kita untuk turun juga jalurnya. Jadi jalurnya kayak ke record gitu ya dari awal kita naik sampai kita turun? Iya, ke record. Nah, ada lagi yang terpenting. Apa? Nih, kopi. Kopi. Parah banget. Kayak tadi tuh headlamp lu kan mati, ya kan? Terus malam lu terpaksa tuh untuk ngecamp kan? Ini solusinya, lu kopi, ngobrol bareng. Itu jangan panik sebenarnya. Itu buat para pecinta kopi ya. Kalau misalkan nggak suka kopi kayak gue mesti ngapain? Gue pernah lihat video lu yang kemarin kan, yang ke Dieng ya. Lu nyobain kopi tuh pahit ya, pahit. Iya pahit toh. Pahitnya kayak apa? Kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Ada juga sering negur tapi nggak jadian. Status siapa sih? Itu masih mending daripada jadian doang dinikahin enggak. Oke, jadi nantinya kita akan datangkan tamu rimba yang istimewa di channel Akarimba Outdoor untuk mengisi kekosongan kita biar nggak bosan di rumah. Jadi kalian bisa pantengin channel Akarimba Outdoor, tontonin aja gitu, daripada di rumah nggak apa-apain kan, tontonin aja channel Akarimba. Positifnya dari penutupan jalur pendakian di beberapa gunung di Indonesia itu adalah keadaan gunung ketika nanti jalur pendakiannya dibuka kembali itu lebih hijau, lebih asri karena dia ada reboisasi kembali ya. Iya. Jadi tuh pemandangannya lebih enak sih daripada sebelum-sebelumnya.
Nah, nanti kan jika udah asri kembali nih, tolong jaga alam kita. Jangan kotori alam kita. Iya. Oke, saya Rani. Saya Rizky. Salam lestari, salam Akarimba.